Selamat datang di mata kuliah MS 6281 Gitar Menengah 1 di program studi S1 Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saya Andri Indrawan, koordinator bidang studi gitar di program studi ini. Pada kuliah ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi ujian akhir semester, yaitu karya kedua dari daftar repertuar B. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan petunjuk teknis pelaksanaan kuliah ini. Topik kuliah ini ialah memainkan komposisi barok untuk gitar. Tujuannya untuk memberikan pertimbangan kepada mahasiswa guna menetapkan salah satu pilihan dari ketiga lagu di dalam daftar repertuar B sebagai bahan ujian akhir semester. Materinya adalah aria and Gavotta karya Giuseppe Antonio Brescianello. Kegiatan untuk mahasiswa secara mandiri melengkapi pengetahuan musikologis dari karya ini melalui studi pustaka dan mencoba membaca notasi karya ini pada gitar. Adapun capaian pembelajaran, target kompetensi musikologis yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan latar belakang historis karya yang dimainkan, khususnya periode barok akhir atau rokoko. Kedua, mahasiswa secara teknis dapat memainkan karya ini dengan benar. Ketiga, memahami konteks penyajian asli komposisi ini yang dimainkan oleh instrumen aslinya. Dan yang keempat, mahasiswa dapat menginterpretasikan pemahaman musikologisnya ke dalam permainan gitar. Pada video terdahulu, kita sudah membahas lagu pertama dari daftar repertuar B, yaitu sebuah komposisi bergaya Renaissance. Pada video ini saya akan mengajak Anda semua untuk membahas penyajian komposisi musik berjudul Aria and Gavotta karya Giuseppe Antonio Brescianello. Ia adalah seorang komposer barok dari Italia yang hidup di antara tahun 1690 dan 1758. Pada slide ini ada beberapa kata kunci yang dapat membantu para mahasiswa untuk mengingat materi kuliah ini, yaitu Brescianello, barok akhir, gaya galant, partita dan suita, colazione, penalaan, transkripsi, dan section state library. Para mahasiswa sekalian, untuk selanjutnya marilah kita awali bahasan ini dengan tinjauan latar belakang historis dari karya ini. Kedua karya yang dipasangkan ini diciptakan dalam gaya galant dari tahun-tahun penutup periode barok akhir. Periode ini dikenal dengan nama periode rokoko, dipahami sebagai periode peralihan di antara barok dan klasik. Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa selama abad ke-18 sebenarnya tidak ada klasik tetapi rokoko. Gaya galant mengacu pada gaya kekinian antara tahun 1720 dan 1770-an. Karakteristik gaya galant yang pertama mengacu pada gaya yang modis atau kekinian di antara kurun waktu tersebut. Yang kedua, menampilkan kesederhanaan dan kesegaran daya tarik setelah melalui kompleksitas era barok akhir. Yang ketiga, melodi lebih sederhana dan lebih mirip lagu atau nyanyian. Keempat, penurunan atau pengurangan penggunaan tekstur polifonik. Yang kelima, menggunakan frasa singkat dan bersifat periodik. Yang keenam, pengurangan vokabulari harmoni yang menekankan tonik dan dominan. Dan yang terakhir atau ketujuh, pembedaan yang jelas di antara solois dan pengiring. Kedua karya yang dipasangkan ini sebenarnya adalah bagian-bagian yang diambil dari karya yang lebih panjang, yaitu partita, suatu nama alternatif dari suite. Partita adalah gaya musik yang terdiri dari gerakan atau bagian yang berbeda-beda, yang berasal dari suite-suite tarian di dalam musik barok. Istilah partita sebenarnya lebih jarang digunakan daripada suite. Para mahasiswa sekalian, karya yang akan kita pelajari ini tentu saja aslinya tidak ditulis untuk gitar, karena gitar klasik yang kita gunakan saat ini baru mengalami kemapanan di sekitar akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20.
Jadi karya ini aslinya ditulis untuk alat musik yang disebut colazione, salah satu anggota dari keluarga Lut yang mengalami kepunahan karena semakin jarang, bahkan akhirnya tidak lagi digunakan. Colazione sebenarnya adalah instrumen dari periode Renaissance. Jadi masa aktif penggunaan colazione sebenarnya di sekitar Renaissance dan Barok. Pada saat itu memiliki dawai antara 2 dan 3. Walaupun demikian, pada masa Rokoko terbukti dari koleksi Johannes Korn di Salzburg setelah tahun 1688 terdapat colazione yang berdawai 6. Tala sama seperti gitar. Jadi dari dawai pertama atau yang terkecil hingga yang ke-6 susunannya adalah A, E, C, G, D, A. Namun tentunya di gitar ini E, B, G, D, A, E. Namun demikian di antara senar 2 dan ketiga, senar ketiga dan senar kedua memiliki interval 3, jadi ada kesamaannya. Dengan demikian walaupun nadanya berbeda, namun susunan interval antara dawainya sama dengan gitar. Oleh karena itu musik colazione dapat langsung dimainkan pada gitar tanpa banyak perubahan. Perlu kita maklumi bahwa manuskrip asli musik-musik Brescianello tersimpan di perpustakaan Saxon State Library di Dresden. Karya ini terdiri dari 2 gerakan, yaitu aria dan gavotte. Selanjutnya akan saya tunjukkan beberapa spot yang perlu diberi perhatian. Yang pertama adalah bagian aria. Gerakan pertama dari pasangan 2 karya barok ini adalah aria. Disebut aria untuk membedakannya dari gerakan-gerakan yang lain dalam sebuah partita atau suita yang didasarkan atas ritmis tarian yang berbeda-beda. Pada slide ini ada beberapa kata kunci yang dapat membantu Anda memahami pembahasan tinjauan repertoar ini. Yang pertama tentunya judul dari karya ini yaitu aria, gavotte, kemudian cantabile, ostinato, ornamen, dan diminuendo. Gerakan ini, yaitu aria, mestinya dimainkan dalam kecepatan moderato, dalam gaya cantabile yang halus. Di samping itu, kesadaran terhadap bass yang berjalan akan membantu menjaga tempo menjadi stabil. Ornamen-ornamen pada ketiga kadens yang terdapat di dalam karya ini penting untuk dicermati, yaitu pada birama ke-12, ke-28, dan ke-32. Kadens-kadens tersebut didasarkan atas appoggiatura yang panjang yang terselesaikan oleh sebuah ornamen pada ketukan ketiga di birama tersebut. Ornamen-ornamen dan nada-nada akhir ini harus dimainkan secara lembut guna memberikan efek diminuendo di dalam satu birama. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan sedikit catatan mengenai gavotte. Jadi agar gavotte ini terdengar hidup, maka harus dimainkan dengan tempo yang cepat. Gavotte adalah suatu gerakan tarian yang memiliki tempo paling cepat di antara tarian-tarian yang lain yang berirama double time, yang umumnya terdapat di dalam suite-suite abad ke-18. Tanda-tanda pembagian frase harus diobservasi guna menghindari lagu ini terdengar mekanis atau seperti mesin. Pada kasus birama 4, 2 nada terakhir harus dimainkan diminuendo guna memberikan kesempatan bernafas sebelum memasuki frase berikutnya. Pada bentuk-bentuk biner biasa, identitas gavotte datang dari melodi pada 2 birama pertama. Ide ini terdengar lagi nanti pada birama 9-10, kemudian dalam kunci dominan di birama 17, dan akhirnya di dalam tonika di birama 29 atau yang terakhir. Efek crescendo, lawannya dari diminuendo, di sepanjang birama pertama dari tema akan mempertinggi ekspresivitas dari karya ini agar bisa mempertahankan atau menunjukkan gaya galant. Baik para mahasiswa semua, untuk selanjutnya saya akan memainkan karya ini sebagai gambaran bagaimana karya ini secara keseluruhan.
Demikian tadi bahasan kita tentang karya Giuseppe Antonio Brescianello, yaitu Aria dan Gavotte. Ikuti terus video ini, video tutorial pada mata kuliah Gitar Menengah 1. Pada video berikutnya kita akan membahas karya klasik dari Napoleon Coste yang berjudul Barcarolle. Terima kasih atas perhatiannya. Terus belajar dan berlatih, dan tentunya dengan semangat dan rasa ikhlas.